Jangankan bunuh diri, ingin mati saja tidak boleh. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yatamanna ahadukum al-mauta. Kalian tidak boleh berkeinginan untuk mati. Kenapa enggak boleh ingin mati? Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Kalau orang itu orang baik, maka kan masih bisa menambah kebaikan. Wa imma musian, kalau memang orang itu berbuat jelek, fala'allahu yasta'tibu, boleh jadi dia berhenti dari kejelekannya, taubat dari kejelekannya, sehingga tatkala mati bisa husnul khatimah. Tapi bagaimana kalau sudah kepepet? Artinya sudah sangat bosan hidup di dunia. Ada yang bosan hidup di dunia? Ada ya, biasanya orang putus cinta gitu kan. Akhirnya dia nyemplung ning kokoan. Jangan sampai orang itu kepingin mati. Kalau memang dia betul-betul kepingin mati, kata baginda Rasul, berdoa saja. Bagaimana doanya? Falyakul Allahumma ahyini ma kanal hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan aku sekiranya mati itu lebih baik bagiku. Kenapa kok demikian? Karena orang yang bunuh diri itu dosanya besar ya. Di dalam hadis yang pertama, man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka dia akan diazab, disiksa nanti di hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Bagaimana maksudnya sesuatu itu? Dalam hadis yang kedua itu dijelaskan, barang siapa yang bunuh diri dengan pisau, maka nanti di hari kiamat, bahkan di neraka jahanam, pisaunya masih dipegang di tangannya dan dia terus menancapkan pisau itu ke perutnya berkali-kali dan tidak pernah mati. Kalau di dunia begitu ditancapkan bunuh diri mati. Tapi kalau nanti di akhirat sana, maka disiksanya pisaunya tadi didatangkan oleh Allah, dipegang oleh dia, kemudian ditancapkan ke perutnya. Mati, hidup lagi, ditancapkan lagi, seperti itu. Orang yang matinya gara-gara minum racun, maka nanti di akhirat sana disediakan racun bergalon-galon. Disuruh minum, begitu minum mati hidup lagi, disuruh minum mati hidup lagi, terus begitu, tidak pernah akan mati selama-lamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan lompat dari gedung yang tinggi, atau dia lompat dari gunung ya, maka nanti di akhirat juga seperti itu. Dia akan terus lompat dari tempat yang tinggi, begitu mati hidup lagi, lompat lagi, terus seperti itu, dan tidak pernah akan mati, karena di sana mereka khalidan mukhalladan abada. Alhamdulillah, kita sebagai orang Islam, apalagi santri, insya Allah tidak ada yang berniatan untuk bunuh diri. Kenapa? Karena kita memiliki Al-Quran dan hadis. Semuanya itu adalah penenang jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat kepada Allah, yakni Al-Quran, itu akan menjadi penenang dan penentram jiwa, sehingga tidak ada orang yang beriman kepada Allah yang berkeinginan untuk bunuh diri sendiri. Maka sumber ketentraman itu adalah Al-Quran. Sumber ketentraman itu adalah hadis. Kenapa? Quran dan hadis itu kalamullah, bukan perkataan manusia. Yang mana kebenaran Al-Quran dan hadis itu melampaui akal-akal manusia, karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah di mana orang yang hebat
yang setiap harinya pekerjaannya memberikan motivasi kepada orang lain, tapi kemudian dia ditemukan mati bunuh diri. Ada juga orang yang terkenal sebagai orang kaya di Jerman, kejadiannya namanya Adolf Merkel. Adolf Merkel ini terkenal sebagai orang yang kaya raya, asetnya triliunan, bukan hanya miliaran, triliunan. Tapi kemudian ditemukan dia tertabrak kereta api. Jadi dia menabrakkan dirinya ke kereta api. Padahal kereta api itu atos, dikira onde-onde ya. Ada juga orang yang lagi berada di puncak karirnya, seorang penyanyi tenar top level dunia, kemudian ditemukan mati juga, dan ada dugaan karena overdosis. Michael Jackson. Ada juga seorang presiden, yaitu presiden Brazil, tapi mantan, ya sudah jadi presiden, Getúlio Vargas namanya. Dia ditemukan menembak jantungnya sendiri dengan pistol. Mantan presiden itu kan orang yang dielulukan, orang yang paling mulia senegaranya ya. Orang yang paling hebat, bisa memimpin, bisa memerintah, tapi ternyata ditemukan tewas dengan pistolnya sendiri. Ada wanita yang super cantik, asal Amerika, namanya Marilyn Monroe. Ternyata ditemukan tewas karena meminum alkohol dan overdosis. Ada juga dokter ini kan berarti sumber kesehatan. Orang sakit-sakit datangnya ke dokter, tapi ternyata dokternya sendiri bunuh diri. Namanya Terry Costa, dokter asal Perancis ya. Ini adalah sumber-sumber kebahagiaan. Maka tidak ada yang bisa menguatkan di dalam hidup ini kecuali Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena itu bukan perkataan manusia, melainkan kalamullah. Itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala.